Kekhawatiran pasar keuangan global mereda setelah terjadi gencatan senjata antara Israel dan Iran. Selain itu, Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump juga telah menurunkan tarif dagangnya ke beberapa negara, seperti Indonesia dari 32% menjadi 19% pada 15 Juli 2025, Jepang dari 25% menjadi 15% pada 23 Juli 2025, Uni Eropa dari 30% sampai 50% menjadi 15% pada 27 Juli 2025. Dengan penurunan tarif tersebut, kekhawatiran global terkait gangguan rantai pasokan, inflasi tinggi dan eskalasi perang dagang mulai mereda. Hal tersebut mengakibatkan indeks Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq naik hingga 3,7% pada bulan Juli 2025, diikuti pergerakan DXY yang stabil di kisaran 96 sampai 98. Di lain sisi, ketidakpastian politik Jepang meningkat setelah koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba kehilangan mayoritas dalam pemilu Dewan Tinggi. Ishiba menegaskan akan tetap menjabat walaupun terdapat tekanan dari internal untuk mengundurkan diri, paling tidak setelah negosiasi tarif dagang antara Amerika Serikat dan Jepang selesai. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada pergerakan yen, membuat investor lebih berhati-hati dan meningkatkan tekanan terhadap Bank of Japan dalam menyeimbangkan kebijakan moneter. Jika Ishiba benar-benar mundur dalam waktu dekat, pasar akan mencermati arah kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh penggantinya serta kemampuan parlemen dalam menyetujui anggaran tahun depan. Lalu bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Juli 2025 memutuskan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin dari level 5,5% menjadi 5,25%. Keputusan tetap konsisten pada fokus kebijakan moneter yang pro-growth dan memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 +-1% pada 2025. Selain itu, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan 80.000 koperasi merah putih secara serentak di seluruh desa dan kelurahan pada 21 Juli 2025. Tujuan utama dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal, baik di sektor pertanian, UMKM, pariwisata maupun industri kreatif, menumbuhkan semangat kewirausahaan berbasis kolektif dan partisipatif, mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah mengalokasikan dana 3 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah untuk tiap Koperasi Merah Putih. Dana ini bersumber dari berbagai lembaga termasuk APBN, BUMN, dan kerja sama swasta. Dalam jangka pendek, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap lebih dari 600.000 tenaga kerja. Pasar saham Indonesia ditutup menguat pada bulan Juli 2025 sebesar 8,04%. Sementara itu dari pasar obligasi, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun tercatat turun dari level 6,6% ke 6,5% pada bulan Juli 2025. Hal ini mengindikasikan naiknya harga obligasi. Secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh di tengah ketidakpastian global dan inflasi global pun dalam tren menurun, sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,5% sampai 6,7%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap, serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif dapat menjadi strategi yang baik untuk mengelola resiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.